wabarakatuh. Kami dari kelompok resonansi yang beranggotakan 4 orang. Saya Geni Sinaga dengan NIM 14. Saya Lambe Baru Galinding dengan NIM 28. Saya Hafizah Duratul Jannah dengan NIM 30. Saya Arman Hatibulele dengan NIM 44. Kami akan melakukan pembuatan rangkaian mengenai proyek kami yang berjudul Perbandingan sensor turbidity dan sensor TCS 3200 pada kekeruhan air PDAM. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan merangkai rangkaian proyek kelompok kami. Pertama, kita siapkan itu adalah papan rangkaian ISP32 dan juga LCD. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah meletakkan atau menghubungkan ISP32 dan juga papan rangkaian. Setelah ISP32 dan papan rangkaian terhubung, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan LCD ke ISP32. Bisa kita lihat di LCD ini terdapat 4 pin, yaitu adalah ground, FCC, SDA, dan juga SCL. Nah, masing-masing dari pin inilah yang nantinya akan dihubungkan ke pin yang ada di ISP32. Pin ground akan dihubungkan ke pin ground yang ada di ISP32. Nah, selanjutnya ada pin FCC yang akan dihubungkan ke ground positif. Ada pin SDA yang akan dihubungkan ke D21. Dan yang terakhir itu ada pin SCL yang akan dihubungkan ke D22. Nah, kita juga membutuhkan rangkaian tambahan yang akan dihubungkan dari ISP32 ke papan rangkaian. Yang pertama di pin VIN pada ISP32 akan kita hubungkan ke ground positif yang ada di papan rangkaian. Dan yang terakhir, pin ground yang ada di ISP32 akan kita hubungkan ke ground yang ada di papan rangkaian. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah tes apakah LCD-nya hidup yang nantinya akan menampilkan nilai dari turbidity dan juga sensor TCS. Nah, jika LCD berhasil menampilkan angka dari sensor TCS dan juga turbidity, maka rangkaian ini berhasil atau benar. Oke, di sini saya akan menghubungkan turbidity dengan ISP32. Yang akan kita butuhkan itu kabel jumpernya. Di sini kan ada 3 pin, kita hubungkan ke setiap pin yang tertera. Oke, di sini ground kita hubungkan ke ground. Terus yang out kita hubungkan ke D32. Kita hubungkan ke D32. Selanjutnya yang VCC kita hubungkan ke ground positif. Nah, tahap selanjutnya kita akan mentes apakah turbidity-nya hidup atau tidak. Seperti yang kita lihat, lampunya hidup berarti turbidity-nya berhasil.
Selanjutnya kita akan menghubungkan rangkaian dari sensor TCS 3200 dengan ESP32. Yang pertama, kita akan menghubungkan terlebih dahulu kabel jumper dengan seluruh pin dari TCS. Baik, setelah terhubung, selanjutnya kita menghubungkan kabel jumper dari sensor TCS 3200 dengan ESP32. Pin ground kita hubungkan ke ground dari papan rangkaian. Selanjutnya, pin PCC kita hubungkan ke papan rangkaian. Selanjutnya, pin PCC dari TCS 3200 kita hubungkan ke 3 port. Yang kedua, pin S3 dari TCS 3200 kita hubungkan ke D14. Selanjutnya, pin S2 kita hubungkan ke D4 dari ESP32. Dan pin out dari sensor TCS dihubungkan ke D5 dari ESP32. Dan yang terakhir, pin ground dari TCS 3200 dihubungkan ke ground pada P32. Kita hubungkan ke ground di papan rangkaian. Selanjutnya, untuk mengetes apakah rangkaiannya sudah benar, kita akan melakukan percobaan dengan memberikan daya. Dapat dilihat bahwa rangkaian yang diberikan yang telah dibuat adalah berhasil. Baiklah, di sini kita akan mengecek menggunakan sensor TCS 3200 dengan sampel air jernih, sampel air sedikit keruh, dan sampel air keruh. Yang pertama, kita akan mengetes sensor TCS 3200 di sampel air jernih. Nah, di mana sensor TCS 3200 ini merupakan sensor warna, sehingga kita memerlukan wadah yang benar-benar gelap sehingga tidak terkontaminasi dengan cahaya dari luar. Setelah wadahnya tertutup sempurna, maka kita akan melihat hasilnya di layar LCD. RGB-nya menunjukkan air jernih. Kita akan ngetes di bagian air yang sedikit keruh. Kita akan lihat bagaimana hasil kerja alatnya.
Ini tujuannya ngasih kayu ini supaya menekan alatnya ini ya ke bawah, tidak ada pengaruh dengan hal lain. Jadi kita tutup supaya tidak terekspos dengan cahaya dari luar. Nah, bisa kita lihat di LCD dia menampilkan nilai sedikit keruh. Oke, sekarang untuk sampel yang ketiga yaitu air yang keruh. Tunggu kita sedikit ubek dulu biar airnya naik. Sekarang kita coba di air yang keruh. Nah, dikatakan di situ itu airnya keruh. Baik, di sini kami akan melakukan pengecekan mengenai rangkaian yang telah dibuat tadi dengan ketiga sampel, yaitu ada air jernih, air sedikit keruh, dan juga air keruh. Di sini kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan menggunakan sensor turbidity untuk air jernih. Dapat dilihat dalam LCD bahwa LCD menyatakan bahwa air tersebut adalah jernih. Baik, di sini saya akan menganalisis air yang sedikit keruh. Di sini saya akan memasukkan turbidity ke air yang sedikit keruh. Dan kita lihat di LCD bahwa di situ tercantum bahwa airnya sedikit keruh. Kita akan melakukan pengecekan untuk air yang keruh. Kita masukkan turbidity ke air yang keruh. Lalu kita lihat hasilnya di LCD. Dapat dilihat untuk hasilnya yaitu keruh. Sekian video dari kami. Kami ucapkan terima kasih.